Indonesia adalah kemewahan karunia Tuhan untuk kita. Menjadikan tanah dan air Indonesia sebagai teras rumah adalah cara kami untuk mensyukurinya. Sehingga kami turut menjaga, merawat, dan mengelolanya, supaya nikmat Indonesia ini tidak hanya berhenti pada kami, tetapi untuk generasi nanti. Halo Sobat Bangsa, kembali lagi di channel Foxtrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini edisi spesial banget ini. Kita lagi bersama orang-orang yang selalu membuat kita iri dengan jalan-jalan keliling Indonesianya gitu. Dan di mana itu tentunya, wah mau ngomong apa ya? Jadi bingung. Soalnya kita tuh kan, kita ini juga demen jalan-jalan. Cuma mungkin nggak sejauh dan sebanyak om-om sekalian ini yang ada di sini nih. Nah, untuk kali ini udah ada Om Hari Sanusi. Om Hari Sanusi. Malam. Ini salah satu tokoh otomotif Indonesia ya. Jadi jangan bilang kalau kalian tokoh otomotif kalau nggak kenal Om Hari. Beliau ini adalah salah satu pendiri dari IOF, Indonesia Off-Road Federation, dan pendiri yang sekarang pendiri Indonesia Overland ya, 4x4 ya Om ya? Indonesia 4x4. 4x4. Dan satu lagi ada Om Butedi yang Ketua Indonesia Motorhome. Terima kasih udah mampir ke Digra Coffee nih Om, dan kita untuk sempetin buat ngobrol-ngobrol ini. Nah, untuk yang menjadi pertanyaan saya di awal adalah, kan kemarin ini kan habis jalan-jalan ya, gitu. Betul. Yang ini nih, kita jalan ini 40 ya. hari itu kan, Betul. keliling Flores itu. Nah, apa sih yang menjadi ide awal untuk melakukan kegiatan ini sebenarnya? Mungkin dari Om Umbu atau Om Hari? Mungkin dari Om Teddy dulu, karena iya. saya waktu Silakan, itu Om Teddy. ikut ya. Oh, waktu itu nggak ikut. Oke, Om Teddy gimana? Oke, jadi ide awalnya adalah kita ini adalah orang-orang yang pertama suka nyetir. Oke. Tapi kita pengen merasakan atau berkendara itu bukan hanya di satu lokasi tempat saja, tetapi kita bisa mengunjungi seluruh pelosok daripada Indonesia ini. Kalau dari Indonesia Motorhome, tujuan kita adalah ingin menjadikan Indonesia ini adalah bagian dari pekarangan rumah kita, daripada teras rumah kita. Kenapa? Karena dengan kita menjadikan itu pekarangan rumah kita jadi mengenal setiap budaya, setiap adat istiadat, setiap kearifan lokal, dan termasuk orang-orangnya yang ada di lokasi tersebut. Karena ini kita tahu bahwa kita semua berbeda-beda. Tapi begitu kita masuk dalam suatu daerah itu, kita jadi mengenal, kita jadi paham mereka, akhirnya jarak atau perbedaan itu nggak berasa lagi. Nah, itulah sebenarnya visinya gitu loh. Jadi kita pengen benar-benar Indonesia itu mencintai Indonesia dengan segala isinya, dengan memakai kendaraan kita gitu. Tapi ada satu tadi waktu kita ngobrol di dalam ya, ada satu kalimat yang itu agak surprise buat saya, bahwa menyebutnya ini adalah sebuah sirkuit. Nah, sebenarnya sirkuit yang seperti apa nih? Jadi kalau sirkuit kita bisa bilang lintasan, Iya. gitu kan. Kita kan tahunya yang di Sentul, tahunya yang di Mandalika kan kita. Betul. Kan. Itu kan satu lintasan yang terlokalisir gitu kan, hanya untuk rally, hanya untuk balapan gitu. Tapi ternyata ada sirkuit alam yang membuat kita bisa menjelajah dari pelosok Indonesia bagian barat sampai pelosok Indonesia bagian timur, dengan perbedaan-perbedaan alamnya, dengan perbedaan terrainnya, dengan perbedaan segala sesuatunya. Itu yang menjadikan Indonesia itu sangat menarik, dan itu yang ingin kita arungi semua. Dan kalau bicara masalah mengarungi pelosok-pelosok ini, saya serahkan ke Om Hari, karena beliau ini sudah hampir menjelajahi hampir seluruh pelosok Nusantara. Oke. Gitu. Nah, untuk Om Hari, pertama kali pengen jalan-jalan keliling Indonesia itu tahun berapa?
Sebenarnya bukan kepengen. Saya tahun 87 itu udah kirim mobil sampai Manado. 87 ya? Tahun 87. Saya masih pilek gitu. Karena saya mau tahu, saya pernah datang ke Manado dengan pesawat. Oke. Saya lihat indah. Saya yang mengherankan saya itu di atas gunung kenapa ada pohon kelapa. Oke. Saya mau mengeksplor hampir semua Sulawesi. Saya dengar bahwa Sulawesi gunung, laut, terus kebudayaannya ada Toraja segala macam. 87 saya kirim mobil ke Manado. Dari Manado saya jalanin tuh mobil 2 minggu sampai ujung Pandang. Oke. Karena waktu itu belum ada jalan Trans Sulawesi. Itu amazing, saya lihat jalan naik gunung turun gunung yang belum ada jalan aspal, batu-batu. Nah di situ saya terbuka mata saya bahwa Indonesia ternyata bukan hanya Jawa yang kita selalu diajak sama orang tua. Paling-paling pulang kampung ke Solo, paling jauh ke Solo, paling jauh ke Surabaya. Walaupun itu sudah amazing untuk saya lihat kebudayaan Jawa dibandingin Jakarta ya. Saya jalan dari Manado sampai ujung Pandang selama 2 minggu. Itu saya lihat baru terbuka mata saya bahwa ternyata bagian Indonesia yang lain adalah sangat indah. Gitu. Terus beberapa tahun kemudian saya kirim juga, saya bawa mobil dari Jakarta sampai Aceh pulang pergi. Itu saya nggak kirim, saya pulang pergi. Sejak itu ya ketagihan akhirnya. Saya mau lihat bagian Indonesia yang lain. Iya. Karena menurut saya Indonesia yang indah plus ya. Itu hanya Jawa sampai Nusa Tenggara dan Nusa Tenggara Timur, Manado, Sulawesi dan Sumatera. Untuk saya yang sangat indah adalah itu. Walaupun di Kalimantan itu juga kalau kita bicara indah dia nggak ada gunung. Tapi kita punya orang-orang Dayak di situ yang kearifan lokal, budayanya beda. Nah, saya menemukan itu makanan, sejarah, budaya. Akhirnya kita baca buku sejarah. Kenapa dulu Indonesia dijajah Belanda, tapi banyak bermunculan pahlawan dari setiap daerah. Itu yang membuka mata saya untuk mengeksplor terus bagian lain dari Indonesia. Kebetulan kita jalan, tapi part by part. Tahun 2006 saya mendapatkan kesempatan lebih ininya lagi mendapatkan sponsor. Ada endorsement. Udah ada endorsement. Kebetulan sayangnya sponsornya bukan dari dalam negeri, dari luar negara, untuk meminta saya organize keliling Indonesia. Kita lakukan keliling Indonesia selama 65 hari. Yang kita nggak datang itu cuman Papua, Ambon, dan Timor Timur. Itu kita nggak masuk karena Ambon itu pulaunya pendek-pendek, kosnya terlalu mahal. Iya. Dari kapal-kapal lumayan. Ya, ke Papua juga terlalu mahal dan hanya ada jalan 200 km yang menyambung. Selebihnya nggak ada. Akhirnya kita batalkan itu. Tapi semua Indonesia kita masukin, kita start dari masuk Indonesia itu Kalimantan Barat dan finish di Aceh setelah 65 hari dan 12.000 kilo. 12 biasa. Ngeri banget. Dan keterusan sampai sekarang. Jadi jarang. Keterusan. Ini spesial banget bisa hadir malam ini. Karena biasanya udah di luar nih. Luar biasa. Nah, kalau melihat dari apa yang dilakukan sama Om Umbu sama Om Hari, ini kayaknya sebuah keharusan kita harus mengenal Indonesia sendiri. Nah, dari cara pandang om sekalian ini seperti apa sebenarnya? Kenapa kita harus mengeksplor sebenarnya?
Coba dari Ya, kalau menurut saya kenapa harus eksplor tadi karena kita ingin mengenal, bukan cuman kita tahu provinsi itu ada sekian banyak di Indonesia, tapi cuman tahu saja, ya kan? Tetapi kalau kita berkunjung, kita melakukan eksplorasi ini, kita bukan hanya mengenal secara akademis pelajaran, tetapi benar-benar tahu dan pernah tinggal di sana. Karena kalau Overland menurut Indonesia Motorhome adalah kita punya moto itu build, ride, dan live. Jadi artinya kita membangun diri kita, ya bukan hanya kendaraan, tapi membangun diri kita dengan kita mengenal dengan orang-orang yang lebih banyak. Kita mempunyai pikiran yang lebih terbuka. Terus kita ride bersama beserta dengan member atau beserta dengan komunitas-komunitas yang ada di daerah-daerah juga. Untuk apa? Kita menciptakan kebersamaan itu, ya kan? Terus akhirnya kita punya moto yang terakhir, kita live together, dalam artinya kita tinggal dalam suatu area bersama. Untuk apa? Karena bukan hanya untuk sesaat, tetapi akhirnya kita benar-benar bisa hidup secara unity, secara bersama-sama dan lebih gitu loh. mengenal daerah Dan lebih mengenal gitu loh. Jadi itu penting sekali. Sesuatu yang tidak kita dapatkan hanya dari buku pelajaran, tapi sesuatu yang kita experience sendiri gitu loh. Jadi menurut saya itulah kenapa kita harus explore Indonesia. Gitu. Saya ingin menjadi saksi bahwa Indonesia itu indah. Dari segi budaya, kepulauan, keindahan alam, kuliner, dan masyarakatnya. Saya ingin hadir menjadi saksi, menyaksikan sendiri bahwa Indonesia demikian indah. Itu ini saya. Nah, tentunya Om Bumbu sama Om Hari ini kan nggak hanya di Indonesia, pasti pernah keluar negeri juga gitu. Nah, kalau melihat dari statement-statement yang dikeluarkan tadi bahwa segitu indahnya Indonesia gitu, apa yang menjadi perbedaan dengan luar negeri dan di Indonesia sebenarnya, sehingga kita harus lebih mengenal diri kita sendiri. Apalagi kalau kita lihat dari video ini ya, yang tadi habis diputar, bahwa banyak orang asing, turis-turis, yang mereka mau untuk mengeksplor, yang kadang bikin kita malu, kadang mereka lebih tahu daerah daripada kita kan gitu loh. Nah, kayak gimana sih sebenarnya komparasinya nih? Coba dari Om. Orang asing itu baca, baru dia lakukan. Oke. Saya mau datang, baru saya menulis atau memberikan saksi bahwa ini benar. Oh, oke. Indonesia indah. Jadi menurut saya seperti tadi dikatakan bahwa kita pernah jalan, saya pernah keliling Europe, saya pernah ke Australia naik mobil, saya pernah dari Kuala Lumpur ke Rusia. Kuala Lumpur sampai Rusia? Rusia. Yang juga dilakukan oleh Pak Hoke. Oke. Nah, saya garanti tidak ada negara seindah Indonesia. Dari segi yang tadi saya sebutkan, dari makanan, kebudayaan, keindahan alam, dan kearifan lokal. Oke. Saya garanti tidak ada. Iya. Ribuan kilo saya udah jalan. Kalau bicara pengalaman sih udah tidak teragukan lagi ya. Dari 87, oh buset. Masih meler tuh. Gitu. Nah, jadi dari umum sendiri. Iya, jadi intinya tadi ya namanya Om Hari, saya belum punya pengalaman untuk berkendara sampai ke luar negeri. Masih seputaran untuk Indonesia. So, hopefully saya juga bisa sama seperti Om Hari. Tapi yang paling penting dari statement Om Hari tadi adalah begitu Om Hari sudah menjadi saksi untuk keanekaragaman Indonesia, keindahannya Indonesia, dia bisa menjadi satu testimoni ketika keluar atau bisa jadi pembanding bahwa ya Indonesia adalah yang terbaik. Ya, kita bukan cuma merasakan kalau kita ke luar negeri mungkin kita cuma merasakan makanan yang berbeda segala macam, tetapi rasa cinta akan Indonesia itu yang membuat selalu kita pengen pulang. Jadi itu makanya diawali dengan eksplorasi dari Indonesia. Karena kalau orang tidak mengerti tentang Indonesia, tidak pernah eksplorasi Indonesia, bagaimana dia bisa merasakan bahwa dia pengen pulang ke rumah? Karena yang mungkin yang di luar dia rasa mungkin lebih enak, mungkin lebih hijau atau lebih nyaman, karena dia tidak merasakan kenyamanan datuk hijau itu di negeri sendiri. Jadi itu fungsinya kita Overland. Oke. Kalau yang Indonesia Motorhome ini udah kemana aja? Kalau secara masing-masing member, itu member kita udah
macam-macam. Jadi saya sebagai presiden klub di sana mendorong setiap member untuk melakukan eksplorasinya sendiri-sendiri. Tapi memang ada event-event tahunan yang kita buat supaya kita bisa bareng-bareng saling menceritakan pengalaman masing-masing. Kita ketemu di sana, udah pernah ke sini, kemarin saya baru pulang dari sini. Akhirnya bisa bercerita dan memberikan masukan kepada yang lain, untuk yang lain juga ikut mengikuti gitu loh. Oh ternyata ini tempatnya enak sekali, ini tempatnya bagus sekali, dan bisa bersaksi untuk keindahan-keindahan yang ada di tempat itu gitu loh. Jadi kalau Indonesia Motorhome sih kita terakhir memang ke Timor Leste, ya. Kebetulan kita dapat undangan juga dari Presiden Amos Horta, yang sebelumnya juga kita melakukan overland itu juga misalnya ke Sulawesi, ya, kita mengetiri Pulau Sulawesi. Sebelumnya juga kita deklarasi di Pulau Bangka. Sengaja kita deklarasikan itu waktu itu di Pulau Bangka, ya waktu Om Hari waktu itu kita meeting bareng, ingat ya, kita mau deklarasi untuk Indonesia Motorhome. Kita sengaja bikin supaya kita ada journey-nya, ada perjalanannya. Kan dari perjalanan itu menghadirkan cerita, gitu loh. Dan cerita-cerita yang bisa dibawa pulang. Karena kalau kita melakukannya bersama, mungkin setiap orang kita bisa, misalnya kita mau ke Dieng gitu ya, setiap orang bisa ke Dieng. Tapi kalau kita melakukan bersama-sama, ada memori-memori kebersamaan itu yang pasti teringat terus. Misalnya kalau saya ulang lagi, misalnya 3 tahun lagi saya ke Timor Leste, mungkin memorinya tidak akan seperti yang saat ini. Betul. Jadi itu yang kenapa selalu ada event tahunan yang selalu kita bikin. Dan hopefully tahun ini kita nanti dibantu sama Om Hari juga, kita mau bikin rute untuk kita kelilingin Pulau Kalimantan. Dari timur, barat, sampai utara ya, sampai ke tahun ini ya? Malaysia dan Brunei Darussalam tahun ini, sekitar bulan Juni-Juli. Luar biasa itu. Nah, kalau dari Om Hari sendiri, apa sih yang menjadi tantangan sebenarnya ya ketika kita melakukan road trip ya, kita menyebutnya road trip seperti ini sebenarnya? Tantangan tentunya ada. Yang tantangan paling utama itu adalah izin dari keluarga dan biaya. Biaya itu tantangan, itu tantangan utama. Gitu. Tapi begini, kebetulan dari keluarga juga Support ya. support. Sekarang saya dengan anak saya udah membangun Indonesia 4x4 overland. Dan ini sudah yang ke-16 kali. 16 kali. Saya awalnya itu keliling itu tahun 96. 96 teman-teman dari Malaysia mengajak saya untuk kapan-kapan datang dong ke negara kamu. Yang dari Sabah ya, Malaysia dan Brunei. Itu kan satu pulau. Iya, betul. Oh, boleh aja. Akhirnya itu terwujud setelah kita tanya kiri kanan, bisa nggak mobil dari luar negeri? Ternyata bisa, karena kita ada BIM IAGA kan. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, East ASEAN Growth Area. Nah itu yang itu sebetulnya sangat bagus. Itu program dari keempat negara itu sangat bagus. Di satu pulau itu bisa saling mengunjungi dengan kendaraan. Nah, 96 kita mulai dengan tajuk Trans Borneo. Jadi saya join sama 97 kita bikin lagi startnya yang 96 start dari Kota Kinabalu. 97 kebetulan kita dapat sponsor dari Shell Brunei. Kita start dari Bandar Sri Begawan, satu keliling lagi gitu. Jadi sejak itu saya eager untuk bikin terus. Karena dari Pulau Kalimantan yang ada 3 negara terletak di situ, kita bisa saling mengunjungi, saling memberikan masukan-masukan mengenai negara kita, negara mereka. Kita blend di situ sampai terakhir saya bikin event itu tahun lalu sampai dengan start dari Kalimantan Tengah. Saya bawa teman-teman dari Malaysia, Brunei, Singapura, Norwegia, Amerika. Saya bawa ke Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Saya kasih lihat
Orang hutan. saudara tua dan menginap di booth. Oh. Jadi saya udah berapa kali bikin tapi tidak pernah menginap di booth. Kita datang, sorenya balik. Yang kemarin tahun lalu menginap di booth. Saya kasih lihat. Dan ini adalah konservasi orangutan yang terbesar di dunia saya rasa. Jadi mereka waktu kita bilang ke situ mereka udah di Instagram ini, we are going to Tanjung Puting, udah rame gitu bahwa dia akan datang ke saudara tua. Ya kita di situ sampai Brunei kita kembali lagi. Sebenarnya itu kita event tahunan, tapi udah 3 tahun karena ada pandemi kita berhenti. Kemarin kita ulang lagi. Pandemi itu tiarap lah semua. Tiarap semua 3 tahun tiarap, nggak ada yang pergi. Nah, terus setelah sekian banyak daerah-daerah yang dikunjungin gitu, pasti setiap tempat itu ada kesan-kesan tersendiri pasti. Nah, yang paling berkesan selama ini untuk Mari sama Umum itu di daerah mana dan kenapa sih? Dari Mari. Di daerah mana? Kalau di kalau di Indonesia semuanya berkesan. Ya, semuanya punya Semuanya punya keunggulan sendiri-sendiri. Jadi event kita terakhir ini kemarin. Kita Indonesia 4x4 Overland, tajuknya Unik Jogja. Jogja ini orang semua udah kenal. Saya rasa tempat pariwisata setelah Bali itu Jogja. Tapi kita datang ke tempat yang belum menjadi viral orang datang. Iya betul. Jadi kita datang kemarin ke Jurang Jero. Oh, Jurang Jero kita ke sana, kita camping di situ. Peserta sampai 70 kendaraan. Kita udah menolak 8 orang, 8 mobil. Ya, biasa kita 50 mobil maksimum. Kemarin 70, masih ada yang 8 mobil kita tolak karena pendaftarannya telat. Dan konsep kita dari Indonesia 4x4 Overland, karena kita menggunakan kendaraan 4x4, kita tidak takut medan apapun kita bisa datang. Nah, konsep kita adalah datang ke tempat calon wisata yang akan menjadi terkenal. Sebelum terkenal kita datang. Kita pernah datang ke Bali. Orang-orang bilang, nah, ngapain ke Bali? Semua orang tahu Bali. Tapi kamu tahu nggak di Bali itu ada savana? Ternyata banyak yang belum tahu savana di Bali Timur tuh ada savana. Kita camping di situ. Kita pernah datang ke Pacitan. Kebetulan saya jalan ke Pacitan, saya lihat ini pantai-pantainya banyak teluk-teluk yang banyak indah-indah gitu. Pinggiran bagus-bagus semuanya. Saya tanya sama, kebetulan ya, ketua DPRD saya tanya, ini Pacitan punya daerah secantik ini, kenapa nggak pernah orang tahu? Wah ya saya juga nggak berani ngomong lah. Lalu saya masuk ke situ. Orang yang saya ajak itu semuanya amazed. Pak, ada di pantai di Jawa ini yang pantai di Bali sih kalah, nggak ada apa-apanya. Karena di Pacitan itu teluknya itu banyak, kecil-kecil tapi banyak sekali dan semuanya indah. Jadi kita bawa ke tempat-tempat yang belum sangat terkenal. Terakhir kita sebelum yang Jogja, kita datang ke Pantai Krui. Pantai Krui di Lampung. Wah jauh gini-gini. You mau ikut? You daftar. Nggak mau ya udah. Nggak mau ya udah. Kita ke Krui. Nah Krui ini ya lambat laun dia juga karena dia pantai, ya banyak turis-turis asing yang datang. Tapi udah ada yang pernah dengar tapi belum datang ke sana. Kita explore Krui, kita jalan di situ, kita camping 2 malam di situ. Jadi itu akan menjadi sangat terkenal ketika kita datang. Setelah itu kan dari media sosial, dari berita-berita yang ini, semua orang dengar. Syukur-syukur orang akan datang ke Krui gitu. Berarti lebih ke tempat-tempat yang ibaratnya hidden ya, gitu. Yang bener-bener hidden, bukan ibaratnya kayak di sosmed itu kan hidden tapi terkenal gitu. Ini hiddennya di mana? Ya kita hidden yang hidden tapi yang menurut kami ini akan menjadi sangat
terkenal gitu. Ya moga-moga apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan itu bisa menjadi keuntungan bagi daerah-daerah yang kita lewatin. Karena untuk saya ini adalah keajaiban dunia ke-8 bagi Indonesia yang belum terekspor. Kita punya tanggung jawab untuk bisa memperkenalkan ini. Saya harap apa yang kita lakukan itu bisa menjadi salah satu ujung tombak dari pemasaran pariwisata yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa kita harus pergi ke luar negeri? Kenapa orang asing baca buku dia berani datang ke Indonesia? Kita orang Indonesia, kenapa kita nggak berani gitu? Itu yang ada dalam pikiran saya. Bahkan waktu itu saya juga pernah ke Tanjung Puting waktu itu, ketemu sama turis Jerman. Mereka itu mempersiapkan dirinya, ngumpulin duit, cuma pengen ke Tanjung Puting dari 8 bulan sebelumnya. Betul. Iya. Kalau maaf nih ya, tapi kalau anak-anak muda kita sekarang kebanyakan ngumpulin duit ini luar negeri, gitu, foto kayak gitu. Padahal, jadi saya melihat seakan-akan bahwa hal-hal yang menarik di Indonesia ini kayaknya kurang populer di masyarakat kita sendiri gitu. Nah, satu itu. Yang kedua, melihat dari pengalaman dari Om Busama ini sebenarnya secara umum apa sih yang harus dimajukan dari tempat-tempat yang hidden dalam tanda kutip ini, dan apa yang harus dilakukan dari pemerintah setempat sebenarnya? Kalau saya ngomong, takutnya nanti saya ngikut pemerintah. Nah, ini kan usulan. Ini kan usulan boleh dong. Gitu. Gini, spesial untuk Tanjung Puting ya. Saya udah 8 kali ke sana. Saya tidak pernah lihat ada orang Indonesia, turis Indonesia datang ke sana. Betul. Semua orang putih. Iya. Dan saya sangat sedikit orang Amerika yang datang ke sana. Semua orang Eropa. Karena mungkin yang membuka Tanjung Puting itu Ibu Birut Galdikas. Dia yang membuka Tanjung Puting. Dan dia orang Eropa. Jadi mungkin itu Tanjung Puting tidak terkenal di Amerika, mungkin ya. Karena saya setiap terbang ke sana atau ketemu di hotel di sana semua dari Europe. Jadi Tanjung Puting ini mungkin kesananya dulu sulit. Sekarang gampang. Sekarang saya berani peserta saya nginepin di boat. Ya, dengan catatan ya jangan ada yang berenang segala macam, karena ada buaya, ada ular. Terus kalau ada yang berenang nggak apa-apa lah ya. Nganterin nyawa itu. Tapi peserta kita banyak yang berenang, walaupun kita teriak-teriak pakai toa, waduh nih krokodil. Ya kita kan tanggung jawab, walaupun nggak secara ini ya moral kan kita tanggung jawab kalau misalnya ada apa-apa. Dan pernah terjadi gitu. Kita sebisa mungkin kita safety adalah no compromise. Dari segi bawa kendaraan, dari segi di tempat wisata, safety no compromise. Jangan jadi berita jelek, gitu. Kalau dari umum sendiri, mungkin agak sedikit berbeda yang dilakukan sama Om Hari sama kita di Indonesia Motorhome. Om Hari itu kendaraannya mumpuni sekali karena 4x4, dia bisa dengan medan yang apapun juga bisa. Bahkan kita bilang dia yang buka jalan. Nih kalau buka hutan, buka jalan Om Hari ini betul. Nah, berarti di Indonesia Motor mungkin lebih santai ya, karena mobilnya kendaraan-kendaraan yang memang punya bobot yang biasanya lebih berat. Karena di dalamnya itu sudah ada fasilitas yang layaknya tempat tinggal, jadi tidurnya di situ, masaknya di situ, aktivitas bahkan mungkin toiletnya pun juga di dalam mobil gitu kan. Jadi memang kendaraan-kendaraan yang tidak bisa menempuh jalan yang terlalu terjal ekstrim, ataupun mungkin yang sedikit terjal juga nggak bisa gitu kan. Apalagi lumpur-lumpur ya. Apalagi lumpur-lumpur bisa stuck kita di situ. Nah, tapi inilah yang kita bilang bahwa banyak cara untuk kita menikmati daripada overland ini gitu loh. Mau kita ke tempat-tempat yang masih hidden apa segala macam, itu sangat bisa dilakukan. Nah, asal kan kendaraannya juga sesuai. Kalau Indonesia Motorhome kita ke tempat-tempat yang mungkin
sudah ada sebelumnya dengan fasilitas jalan yang sudah ada. Kalau mungkin dulu orang dari Jakarta mau ke Ujung Genteng tuh masih pusing ya Om. Oh iya. Nah, tapi sekarang jalannya sudah bagus, terbuka lebar, tetapi masih banyak orang yang belum mengenai pantai Ujung Genteng. Gitu loh. Jadi kadang-kadang overland itu bukan masalah jauh, masalah lama, tapi masalah mau aja. Ya kan? Kita melakukan dari yang paling deket-deket aja dulu. It's okay gitu kan. Kita mau overland dengan naik motor juga bisa. Kita cuman backpackeran juga bisa. Temukan cara kita masing-masing untuk kita bisa overland, berkunjung ke pelosok-pelosok itu. Nah, di Indonesia Motorhome kita lebih banyak ke bagaimana kita bisa ditinggal di daerah itu. Jadi bukan cuma jadi turis yang foto-foto terus pulang. Tapi bagaimana orang-orang yang bisa datang ke sana, menikmati tadi masakannya, budayanya, ada tarian-tariannya yang kita lihat di video. Betul. Ada masyarakat. Kita ngobrol, kita beli ke warungnya dia, makan dari situ, ataupun walaupun kita sudah bawa di freezer kita biasanya udah bawa makanan, daging yang kita tinggal olah segala macam, tetapi kita pengen juga merasakan apa yang jadi cita rasa di sana gitu loh. Jadi kalau di Indonesia Motorhome kita lebih, karena banyaknya yang juga yang ikut serta juga banyak bawa keluarga juga. Ya, termasuk saya selalu pergi sama anak-anak saya, 2 masih kecil-kecil. Tapi bagaimana mereka bisa punya experience yang bukan hanya di lingkungan jalanan depan rumah, tapi bagaimana mereka bisa mengumpulkan kerang di pantai, bisa merasakan hawa dinginnya, bisa masuk ke tempat-tempat ibadah pemeluk agama lain, dan bukan hanya belajar dari buku PMP, PPKN gitu kan, ada keanekaragaman agama, tapi bisa lihat, oh itu cara berdoanya. Bahkan mungkin bisa mengikuti prosesi yang ada, sehingga wawasan yang dia dapat bukan hanya wawasan yang hanya terbatas dari kotak kecil yang selalu dipegang gitu kan ya, nah, tetapi yang bisa merasakannya langsung. Nah itu yang kalau Indonesia Motorhome tuh pengennya seperti itu gitu. Jadi bukan hanya karena baca, tapi karena merasakan. Nah, kalau tadi kita bicara masalah apa sih yang harus dibuat gitu kan, ya mungkin banyak orang banyak tempat-tempat yang mempunyai pariwisata yang bagus, tempat-tempat yang potensial sekali, tapi keinginan untuk merawatnya itu yang belum ada. Saya pertama kali ketemu Om Hari cerita waktu lagi di Kalimantan, di Pulau Derawan atau di mana? Ya. Om Hari cerita bahwa kita hobinya datang, tapi hobinya meninggalkan jejak. Ya, sampahnya di mana-mana. Kayak gitu. Dari hal yang paling kecil aja itu aja gitu ya. Betul. Jadi kita nggak menyadari bahwa ini potensi yang luar biasa. Bahkan sampah itu dibuang sama penduduk lokalnya di situ saja, bukan hanya untuk turisnya saja ya. Jadi artinya mereka nggak aware bahwa tempat ini kalau dikelola bagus sekali. Gitu loh. Nah, kita ini bisa menikmati alam Indonesia ini bukan hanya karena kita punya kendaraan ya, tapi juga ke depannya kalau mau ini berjalannya bagus, lancar, dan menjadi surga overland buat teman-teman pecinta overland yang bahkan datang dari luar negeri gitu kan. Ini kita harus kelola ekosistemnya. Ya. Jadi tempat-tempatnya, baik tadi di film tadi kita sudah lihat ada faktor safety-nya, faktor kebersihannya, terus warga-warga di sana penerimaannya seperti apa. Jangan sampai ada suatu, ini kan baru marak nih di berita, ada orang yang datang ke suatu negara dengan naik motor, ternyata dilakukan kekerasan terhadap pasangan tersebut, gitu kan? Kita mungkin sudah baca ya. Nah, dan itu yang kenapa bisa itu terjadi? Mungkin karena penerimaan mereka juga atau wawasan mereka juga untuk membuka wilayah mereka untuk kedatangan orang-orang baru itu masih sulit. Dan itu salah satu yang kita alami kemarin pada saat kita melakukan perjalanan ke arah timur. Jadi ada beberapa tempat yang memang sepertinya jadi misalnya kita disambut dengan misalnya kita harus masuk sebuah wilayah, tapi wilayahnya udah kayak masuk kayak ini Om, ke hutan-hutan yang ada kartelnya gitu. Depannya ada yang pegang parang kayak gitu-gitu kan. Ya kan? Jadi itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan. Ya, akhirnya itu mendatangkan sesuatu yang baik. Cuman apakah BUMDes ini mendapatkan perhatian dari pemerintah? Ya misalnya akses jalannya jadi lebih baik. Itu yang masih kurang. Sekarang kan ada balkondes. Balkondes itu udah mulai banyak. Tapi ya sebenarnya balkondes itu kalau saya lihat seperti yang tadi Mas Umbu bilang, dari preman yang
organizer, diorganisasikan secara baik Iya. dengan desa. Nah itu saya rasa lebih diperkuat lagi lah kalau itu. Betul. Karena bagaimana caranya dengan kedatangan turis ini mereka bisa mengolah uang yang Kita buktikan. Kita buktikan.